Selamat malam teman-teman semua, rekan-rekan di dunia maya yang selalu semangat, selalu optimis, dan selalu memiliki passion yang kuat di dalam mengemban tugas sebagai seorang entrepreneur, family man, dan sebagai teman dari para netizen ya di dunia maya. Saya Nedwin yang malam ini ingin mencoba untuk berbagi dengan Bapak Ibu semua, sharing-sharing santai gitu. Jadi kebetulan diskusi mengenai governance itu ya, tata kelola perusahaan ataupun tata kelola kenegaraan dan seterusnya itu banyak sekali bersinggungan dengan norma-norma dan etika, di mana muncul teori-teori yang terus update gitu ya. Nah, kaitannya dengan pencegahan korupsi, kaitannya dengan keberlangsungan atau keberlanjutan perusahaan, resiko usaha dan seterusnya, maka beberapa waktu yang lalu saya mencoba untuk mengikuti sebuah diskusi ya, webinar begitu yang diadakan oleh KPPU RI ya, sebuah badan pengawas untuk kompetisi bisnis semacam itu di bawah Departemen BKPM kalau saya tidak salah. Kemudian di situ muncul banyak sekali ide-ide, muncul banyak sekali opini-opini dari para praktisi, para expert ya, para ahli yang sudah luar biasa berpengalaman, yang mungkin saya mohon izin untuk share begitu apa yang saya dapat dari beliau-beliau di sana. Yakni webinar waktu itu adalah mengenai governance, risk, dan compliance. Mungkin beberapa waktu lalu kita pernah diskusi juga di channel ini, yaitu tentang governance, yang salah satunya menyinggung atau menyikapi mengenai leadership, begitu ya, mengenai tata kelola perusahaan, gitu. Good corporate governance, 5 prinsip itu ya, dan seterusnya. Maka saya ingin mencoba untuk diskusi kaitannya dengan itu, tetapi dari sudut pandang GRC, ya, ini governance, risk, and compliance. Saya mohon izin untuk share begitu. Ini dari pembicara waktu itu Pak Ahmad Daniri ya. Jadi semua kredit dan hak atau ide intelektual yang ada di materi ini adalah untuk Pak Ahmad Daniri dari KPPU. Nah, menarik ketika kita bicara mengenai GRC ya, apa sih GRC? Kenapa dia langsung dikaitkan untuk corruption prevention, untuk mencegah korupsi, meningkatkan etika bisnis yang baik, dan meningkatkan keberlanjutan serta compliance di dalam dunia usaha. Nah, ini mari kita simak. Jadi GRC itu 3 ya, governance, kemudian risk management, kemudian compliance. Yang mana ketiganya ini memang sangat terintegrasi, sangat dekat begitu. Ya, dari Mas Ahmad Daniri ini yang membuat ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan kredit ataupun hak intelektual atau kekayaan intelektual yang ada dalam materi ini adalah hak sepenuhnya atas nama Mas Ahmad Daniri. Dan saya sangat beruntung sekali ketika itu mendapat kesempatan bergabung di training beliau ini. Luar biasa. Nah, mari kita simak apa itu perilaku koruptif ya, sebelum masuk ke korupsi secara term dan definisi. Maka mari kita mencoba untuk ke perilaku koruptif. Perilaku koruptif bisa dipastikan tidak dapat dihindari. Perilaku. Meski pada setiap orang yang terpelajar pun dengan prestasi dan track record yang luar biasa,
Bahkan dia bisa saja seorang yang meraih anti korupsi award atau penghargaan anti korupsi, bisa saja. Karena perilaku koruptif bisa menjangkiti siapa saja, kapan saja, di mana saja, sepanjang ada kesempatan dan peluang untuk melakukan itu. Ya, jika tidak memasang rambu-rambu untuk menjaga diri dari lingkungannya, maka siapapun masih bisa terperangkap kasus suap dan korupsi. Ini menarik Bapak Ibu. Itulah sebabnya upaya untuk mencegah suap dan korupsi ini adalah melalui penerapan GRC yang terintegrasi. Dan ini masih sangat relevan ya. Nah, apakah governance? Ya, kita akan lihat di sini bahwa governance, commitment, and principles itu adalah fondasi untuk mengimplementasikan GCG ya, Bapak Ibu. Fondasi untuk mengimplementasikan atau mengaplikasikan GCG, tata kelola yang baik ya. GCG ini good corporate governance di dalam satu rencana yang terstruktur, yang sistemik dan sustainable gitu ya. Berdasarkan dari karakteristik dan bisnis proses dari satu perusahaan. Seperti yang kita tahu juga bahwa struktur dari tata kelola itu adalah bahwasanya sebuah organisasi itu perlu memiliki struktur yang mengadopsi mekanisme check and balance, gitu ya, check and balance, mengurangi konflik kepentingan, dan tentunya adalah fraud, gitu ya, mengeliminir, ya mengurangi kalau bisa mengeliminir. Maka governance process itu akan menjadi satu bentuk decisions dan policy yang prosesnya ini berdasarkan pada prinsip-prinsip GCG. Kaitannya dengan karakteristik atau kultur ya, dan bisnis proses yang ada di perusahaan itu. Nah, lalu seperti apa ya outcome-nya? Kita bisa lihat di sini bersama-sama bahwa implementasi dari prinsip GCG ya ketika berinteraksi dengan stakeholder untuk tujuan full support atau mendapatkan full support dari para stakeholder. Nah, Bapak Ibu, di sebelah kiri bisa kita lihat bahwa ada semacam hierarki begitu, yang mana dari pondasi paling bawah itu governance principles and commitment. Jadi komitmen dan prinsip-prinsip governance ya maksud saya, atau tata pengelolaan ini akan menjadi satu struktur tata kelola yang akan diarahkan menuju proses governance itu. Proses-proses yang berkesinambungan, proses-proses yang penuh tantangan tentunya, dan proses-proses yang akhirnya menjadi satu kultur budaya tertentu di suatu organisasi akan melahirkan governance outcome ke atas yang berwarna merah itu. Nah, area outcome ini atau area governance outcome ini yang nantinya akan menjadi nilai satu perusahaan dilihat dari sudut pandang etisnya, dilihat dari sudut pandang tata kelolanya, dilihat dari sudut pandang manajemennya. Nah, menarik di sini bahwa memang kalau kita bicara tentang data, laporan tahunan yang sempat saya baca dari KPK begitu, kalau tidak salah itu menyebutkan bahwa Indonesian Perception Index tahun 2019 itu ada di ranking ke-85 dari 198 negara. Nah, jadi ini cukup meresahkan. Karena apa? Karena kita tertinggal jauh dengan dua negara di ASEAN yang sama-sama tetangga kita, tapi mereka jauh di atas kita, yaitu Singapura sebagai negara keempat, ya, negara keempat yang dari ranking 198 tadi. Nah, kemudian bahwa dari ranking tersebut, ya sebentar ya, saya izin sebentar.
Ya, oke. Maaf tadi ada sedikit interupsi. Oke. Jadi governance outcome adalah tujuan dari prinsip governance ini menuju ke struktur proses governansinya dan melahirkan outcome atau hasil atau result dari proses tersebut. Nah, maka kita akan melihat kenapa kok GRC ini diintegrasikan. Apa yang dimaksud dengan integrated GRC? Ini perlu kita lihat bahwasannya secara aplikasi ya, kita bisa melihat seperti piramida seperti itu, bahwa ketika governance dari sisi atau area governance ini, yakni tone at the top atau putusan dari atas ini, atau memberikan teladan dari atas ya, tone at the top istilahnya, kemudian menjadi satu strategi kepatuhan yang terintegrasi, lalu menjadi satu bentuk tujuan yang divisi misikan begitu, atau menjadi satu tujuan yang menjadi kebijakan, maka ada juga budaya yang kemudian dibakukan begitu ya, budaya perusahaan yakni foster integrity and high ethics. Di situ kita bisa lihat bahwa integritas dan etika itu menjadi dua hal yang sangat penting di sini, termasuk idealnya adalah ya tadi yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kebijakan ya dan monitoring itu juga akan pastinya ada di sini, lalu kepemilikan ya atau sense of belonging gitu ya mungkin maksudnya, responsibility tanggung jawab, rasa untuk memiliki gitu ya, kemudian tanggung jawab dan akuntabilitas. Nah, maka dari itu muncul enterprise risk management atau manajemen resiko secara enterprise gitu ya. And mengidentifikasi dan melakukan penilaian resiko atau pengujian resiko, mengembangkan resiko dengan berbasis dari strategi gitu ya. Jadi strategi untuk merespons resiko maksud saya begitu. Sehingga akan muncul aktivitas-aktivitas untuk memonitor, mengontrol, mengendalikan ya dari risk management atau dari resiko yang ada. Nah, kemudian mengaplikasikan dari manajemen resiko untuk mendapatkan competitive advantage. Apa itu? Keunggulan bersaing. Ya. Keunggulan bersaing ini sangat penting sekali. Nanti kita akan bahas itu selanjutnya ya. Dan compliance yang terakhir adalah memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan hukum yang berlaku. Nah, hasil dari GRC yang terintegrasi maka akan muncul beberapa hal seperti berikut, yakni adanya transparansi dan visibilitas dari seluruh pekerjaan di dalam lini perusahaan itu, kemudian cost yang lebih rendah karena ROI-nya meningkat begitu, ROI meningkat, cost-nya lebih rendah. Lalu dengan adanya proses integrasi maka muncul pula satu bentuk security system atau sistem keamanan yang reliable begitu, dan juga adanya penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif. Nah, kesemuanya itu akan menjadi satu streamlined proses atau menjadi proses yang terus berkesinambungan begitu, dan akan muncul dialog-dialog seperti profesionalisme, etika, gitu ya, akan muncul gitu sebagai satu common dialog yang umum terjadi di satu perusahaan besar yang profesional. Sehingga yang muncul adalah tiga hal, yakni agile and flexible, kemudian common integrated platform, kemudian high quality information. Maka yang muncul adalah agility atau kecekatan atau kelincahan gitu ya dalam menyikapi perubahan dan tantangan-tantangan usaha gitu ya. Kemudian adanya platform yang terintegrasi ya. Lalu adalah sistem informasi yang berkualitas luar biasa
ini memang ini yang mengeluarkan model seperti ini adalah Deloitte ya. Dan luar biasa ini. Memang seperti itu, sehingga ketika ada efisiensi efek terhadap satu hal tertentu, tetapi di sisi lain memberikan ROI yang tinggi, maka akan berpengaruh pada lower cost. Nah, teorinya seperti apa di manajemen keuangan tentunya bisa dipelajari sendiri ya teman-teman. Pastinya kalau kita pakai logika akan seperti itu jalurnya. Sehingga ketika semua sudah terintegrasi, kemudian governance-nya oke, pengelolaannya oke, komunikasinya juga oke, maka akan muncul yang namanya security di lini manapun. Jadi adanya keamanan keuangan gitu ya, adanya keamanan status pekerjaan, adanya keamanan lingkungan dan seterusnya akan muncul di situ. Jadi kita tidak bisa melihat GCG ini hanya dalam narrow sense atau dalam lingkup kecil, tapi harus broad sense gitu ya. Satu area yang lebih luas lagi seharusnya. Cakupannya ini luas GCG ini. Nah, maka pendekatan GRC untuk pencegahan korupsi, maka kita akan melihat ya seperti apa. Konsep GRC ini kan sebetulnya suatu kumpulan untuk kemampuan yang diperlukan guna mendukung kinerja utama atau KPI pada setiap tingkatan organisasi. Maka ada 3 hal di sini setidaknya. Di tataran governance gitu ya, baik itu governance, kemudian manajemen dan assurance, ini semuanya ada satu macam integrasi atau diagram Venn ya. Kalau kita lihat di situ ada 3 diagram Venn yang bersinggungan, yakni dari performance, risk, and compliance, di mana untuk mencapai satu tujuan yang handal, kemudian berupaya menghilangkan ketidakpastian dan berintegritas, maka kita harus berbisnis secara beretika, bersih dari suap dan korupsi. Ini mendasar sekali menurut saya, dan GRC mengajarkan betul seperti ini, satu macam integritas, komitmen, kemudian etika dan anti corruption ini akan menjadi satu landasan baku begitu ya bagi siapapun, baik itu stakeholder, shareholder maupun para karyawan, untuk menciptakan value ya, menciptakan satu budaya yang valuable di perusahaan. Nah, manfaatnya sekali lagi, organisasi yang mengintegrasikan proses dan teknologi GRC di semua lini ini akan memiliki manfaat sebagai berikut. Bisa mengurangi biaya, tadi ya, lower cost, aktivitas berlebihan atau duplikasi akan berkurang juga, pengurangan dampak pada operasi, mendapatkan kualitas informasi yang better gitu ya, lebih baik, mencapai kemampuan yang lebih besar, dan mencapai kemampuan juga yang lebih besar untuk mengulangi proses secara konsisten dan continual gitu ya. Menarik ini. Nah, implementasinya adalah melalui pembudayaan kode etik dan perilaku. Seperti apa? Mari kita lihat bahwa membumikan GRC dengan cara melibatkan seluruh insan perusahaan dalam penyusunan kode etik yang mudah dipahami. Termasuk dalamnya nanti ada prosedur, ada kebijakan, ada statement, dan seterusnya ya. Sehingga untuk memudahkan kode etik dan pedoman perilaku mulai dari level teratas hingga terbawah, top to down atau top down. Gitu. Nah, kemudian ada juga pedoman yang perlu diperbarui atau diamandemen, misalkan jika ada adjustment atau penyesuaian karena satu perubahan teknis gitu ya yang ada di perusahaan atau di lapangan, maka karyawan wajib misalnya mengedepankan kesehatan dan keselamatan kerja. Pimpinan wajib memberi contoh gitu ya at the top, kemudian melengkapi dengan SOP ya, standar operating procedure dan sistem, misalnya 3 LOD. Kemudian WBS dan SMAP ya. WBS itu whistleblowing system, SMAP itu sistem manajemen anti penyuapan. Dan 3 LOD ini adalah 3 layer of defensive ya, dari mulai atas, tengah, dan yang paling bawah. 3 layers of defense kalau nggak salah. Nah, kode etik merupakan panduan mengenai hal benar dan salah. Ini yang perlu diingat, bahwa kode etik juga panduan mengenai boleh dan tidak boleh, tentang hal-hal yang perlu dilakukan. Jadi do and what, the do's and the don'ts gitu ya. Nah, ini pengalaman beliau ya, Pak Ahmad Daniri. Beliau bercerita waktu itu sebagai komisaris, komisaris dan direksi dan seterusnya. Nah,
mungkin di skema ini akan cukup bisa kita lihat bahwasanya kerangka arah dan prinsip pengelolaan bisnis ini kalau kita melihat di area GCG ya, ini areanya GCG, yaitu outputnya adalah adanya strategi dan proses pengendalian, Bapak Ibu. Sehingga dari arah yang berdasarkan framework ini, maka akan menuju strategi-strategi itu. Proses pengendaliannya seperti apa. Sehingga kita melakukan annual report atau laporan tahunan, kita tahu apa yang harus dilaporkan, kita tahu adanya improvement, kita tahu ada yang kurang, kita tahu ada yang perlu diperbaiki di dalam satu departemen tertentu misalkan, atau di dalam satu teknis tertentu. Nah, maka ini perlu sekali. Nah, setelah itu di manajemen representatif ya, di MR-nya ini kerangka kerja dan proses identifikasi dan pengendalian risiko ini akan memunculkan identifikasi dan antisipasi. Awareness, identification and awareness ini menarik sekali. Memang semakin kita aware maka akan semakin kita bisa menyikapi gitu ya, melakukan tindakan preventif, prediktif, preskriptif dan seterusnya, mendiagnosa kejadian yang sebetulnya terjadi, tantangan-tantangan ke depan, risiko dan seterusnya berdasarkan kerangka kerja yang sudah kita buat dan pengendalian risikonya tentu. Nah, di area kepatuhan maka akan muncul taat asas aturan perusahaan perilaku. Outputnya apa? Taat ketika melakukan pemenuhan laporan. Jadi ada ketaatan tertentu, di dalam derajat ketaatan tertentu itu akan laporan-laporan itu akan terpenuhi. Dan ini menarik sekali. Karena apa? Sekarang memang di banyak perusahaan sudah menerapkan yang namanya WBS dan SMAP ya. WBS ini Whistleblowing System, dan SMAP ya, sistem manajemen anti penyuapan, yang mana di dalamnya berbasis pada undang-undang. Waktu itu undang-undang yang dibuat untuk BUMN sebetulnya, GCG itu kemudian diterapkan di Indonesia, yang mana di situ termasuk di dalamnya adalah adanya compliance ini. Jadi compliance atau salah satu dari unsur dari GRC ini yang terakhir adalah compliance, ini memang penting sekali, sehingga di dalam laporan yang kita sampaikan nanti perlu ada yang namanya bagaimana perusahaan kita mencegah penyuapan, bagaimana perusahaan kita melakukan whistleblowing sistemnya seperti apa, mekanisme pelaporan dari whistleblower ya, atau dari adanya laporan-laporan negatif atau laporan yang miring ke perusahaan. Nah, ini perlu sekali dipahami bahwa tidak semua gitu ya orang itu secara profesional maupun secara pribadi itu akan selalu patuh dengan perusahaan. Tidak. Ketika ada peluang misalnya atau ada kesempatan untuk melakukan sesuatu yang sedikit menyimpang, maka akan ada kecenderungan gitu ya, ketika seseorang tidak kuat GCG-nya untuk melakukan suatu hal yang melanggar peraturan perusahaan. Dan ini saya kira teman-teman sudah tahu semua bahwasanya kepatuhan itu penting sekali, sehingga akan ada ketaatan gitu ya. Kemudian ada yang policy, yang mengatur dan seterusnya. Seseorang akan merasa bahwa ini perusahaanku tempat bekerja. Kayaknya nggak bisa deh aku melakukan ini gitu ya. Karena ini curang namanya gitu kan. Nah, itu luar biasa. Maka kalau kita bicara data tadi ya, bahwa ternyata dari transparency.org ICW atau Indonesian Corruption Watch itu menyatakan bahwa Indonesia ini sektor yang justru tertinggi itu adalah sektor swasta atau perusahaan swasta yang terjerat kasus korupsi. Yang pertama adalah DPRD atau DPR gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sektor swasta. Kemudian yang ketiga adalah kalau tidak salah sektor-sektor lain gitu ya. Tetapi di situ disebutkan kalau saya nggak salah itu di laporan tahunannya mereka, dan berdasarkan website yang saya baca di transparency.org, laporan ICW itu Indonesian Corruption Watch menyatakan bahwa sektor swasta atau perusahaan swasta adalah yang paling banyak terjerat kasus korupsi. Dan ini kritikal menurut saya karena kita berada di sektor swasta kan gitu ya.
Sehingga GCG dan GRC ini perlu sekali untuk kita pahami betul. Nah, yang berikutnya adalah tentang kesehatan bisnis, gitu ya. Memenuhi kepentingan shareholder dan stakeholder secara seimbang, ya. 3P, the 3Ps. Ini akan kita bahas nanti. Kemudian KPI di ranah ini, maka harus ada pengendalian risiko sekaligus menangkap peluang untuk mencapai target bisnis secara signifikan dan positif tentunya. KIN-X. Keduanya ini akan menjadi GRC dan KIN-X. Apakah ini? Mari kita lihat. Di sini ada 3 garis model. Ini upaya pengendalian risiko dan peluang. Maka ada kaitannya juga dengan internal audit, ada kaitannya dengan governing body, gitu ya. Ada kaitannya dengan manajemen. Nah, external assurance providers ini juga cukup memiliki porsi yang luar biasa, yang cukup signifikan, gitu ya, untuk menentukan satu pembentukan GRC dan GCG di dalam satu perusahaan. Jadi pertahanan lini pertama adalah untuk 3 LOD ini tadi ya. Pertahanan lini pertama adalah fungsi operasional, merupakan pemilik resiko atau peluang sekaligus pengelola manajemen resiko. Yang kedua masih merupakan bagian dari manajemen tetapi independen dari kelompok operasional. Yang ketiga adalah pertahanan lini yang dilaksanakan oleh auditor internal sebagai unit kerja yang independen. Bapak Ibu, independen ini penting sekali dari fungsi operasional ya. Nah, ini yaitu sumber dari Pak Hadi Setiarto, Presiden dari Institute of Internal Auditor Indonesia. Maka kalau saya ingatkan kembali bahwa ada 5 prinsip bahwa transparansi, accountability, kemudian responsibility, independensi, dan fairness. Ya. Ini luar biasa sekali. Jadi dari 5 hal itu maka peran dari internal auditor, manajerial, manajemen maksud saya, kemudian pengelola dari risk management juga, serta external assurance provider ini sangat dibutuhkan. Nah, membangun whistleblowing system yang intinya adalah untuk mencegah anti penyuapan atau no bribery, anti korupsi atau no corruption, kemudian tidak ada bisnis ilegal atau produk yang ilegal, kemudian taat untuk membayar pajak. Nah, maka ini akan menjadi satu reliable achievement dari satu tujuan, gitu ya, ketika mengerjakan pekerjaan yang uncertain dan mengerjakannya dengan integritas. Seperti yang tadi kita sampaikan di awal bahwa konsep dasar mekanisme WBS, whistleblowing system ini adanya tone at the top, gitu ya. Kemudian anonimitas, atau tidak perlu mengungkapkan siapa yang melapor, gitu ya. Jadi sehingga ada freedom, gitu ya. Kebebasan dalam melakukan pelaporan. Dan keyakinan karyawan atas kerahasiaan informasi ini penting sekali, sehingga kepercayaan, gitu ya, dan kesediaan untuk melapor itu akan muncul. Dan perlu ada juga jaminan kerahasiaan serta perlindungan terhadap pelapor. Nah, ini konsep dasar dari WBS. Ya, mungkin pembelajaran dari kasus ya ada banyak. Nah, maka kesimpulan untuk membudayakan GRC ini harus dimulai dengan membiasakan perbuatan baik dan benar, boleh dan tidak boleh, sebagai kegiatan keseharian. Seluruh SDM, termasuk pimpinan perusahaan yang harus menjadi teladan, example bagi siapapun yang ada di bawahnya, dan menjadi kan prinsip GCG ini untuk menjadi komitmen yang ada di awal, gitu ya. Penerapan GCG hendaknya dikaitkan dengan kode etik dan perilaku, mana perlu adanya edukasi dan sosialisasi secara masif dan berkala terhadap stakeholder internal dan eksternal melalui focus group discussion yang membahas studi kasus dalam proses kerja di masing-masing unit organisasi. Sampai akhirnya pemahaman dan pelaksanaan GRC menjadi terbiasa. Dan yang terakhir, semua komitmen perlu dirawat melalui kebijakan, peraturan, struktur, SOP, sistem dan perilaku SDM. Yang utamanya bagi stakeholder nih, ya, yang nggak terjangkau dengan perusahaan-perusahaan, perlu didekati dengan program CSR berlandaskan creating shared value. Jadi ada value yang added, gitu ya, yang ditambahkan di situ. Kebijakan perusahaan tentu saja perlu dijaga melalui sistem seperti 3 LOD, whistleblowing system, sistem manajemen anti penyuapan 3701 dalam kerangka GRC yang terintegrasi. Saya rasa itu
Ini rekomendasinya ya, seperti yang bisa kita baca di situ bahwa memudahkan konsep cegah korupsi dengan GRC terintegrasi, dan bila ada kasus fraud mesti segera diselesaikan, baik itu secara internal maupun secara hukum adat maupun secara hukum, gitu ya. Perusahaan memiliki hak prerogatif untuk memilih menurut saya. Dan internalisasi dari GRS yang terintegrasi serta penerapan 3 lines of defense WBS SMAPI ISO 371 secara konsisten dan konsekuen akan menimbulkan atau memunculkan GRC dan GCG yang selama ini diimpikan oleh satu perusahaan. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, memang kalau kita melihat secara secara umum bahwasanya GRC ini lebih kepada bagaimana kita menerapkan GCG, bagaimana kita mengimplementasikan etika, kemudian norma gitu ya, dan budaya organisasi yang baik untuk mencapai GCG, untuk mencapai poin GCG gitu ya. Good governance, good corporate governance, yang menurut saya Bapak Ibu pastinya lebih tahu ya, yang mungkin praktisi dan sudah banyak di perusahaan, tentunya lebih ngerti bagaimana kultur di perusahaan masing-masing. Misalnya saja kalau kita melihat dari kasus COVID-19 ini, setiap perusahaan pastinya memiliki gugus tugas, yang mana di situ, di gugus tugas itu pasti ada manajemen yang sedikit mungkin terpisah gitu ya dari manajemen, yang mana sebagai bagian dari contingency plan. Kalau dalam ISO 9001 2018 itu ada contingency plan atau backup plan atau rencana alternatif begitu ketika ada disaster gitu ya. Ketika ada satu bencana atau satu ujian yang berat. Nah, COVID-19 ini menjadi salah satu yang disaster menurut saya, sehingga contingency plan setiap perusahaan akan terpacu, akan tertantang, terchallenge untuk melakukan tata kelola atau governance. Kita sama-sama paham bahwa COVID-19 ini adalah hal yang sangat baru, dan kita sebagai manusia masih mencoba meraba-raba ini sebenarnya apa, bagaimana pencegahannya dan seterusnya, dengan berbagai macam prosedur, dengan berbagai macam mekanisme dan seterusnya ya. Nah, governance di perusahaan untuk menghadapi COVID-19 perlu distandarisasi menurut saya, sehingga ada satu tone at the top, tadi tone at the top ya, keteladanan dari atas ke bawah, sehingga akan muncul ketaatan terhadap prosedur, misalnya penggunaan APD, melakukan 5M dan seterusnya, itu ya. Saya rasa itu GRC ini sangat penting untuk mencapai GCG yang berkesinambungan, yang berkelanjutan. Semoga kita belajar bahwa menjadi manusia yang taat terhadap suatu peraturan itu memang tidak mudah, tetapi itu akan menjadi hal yang baik untuk kita, keluarga kita, dan perusahaan tempat kita bekerja. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung malam ini di acara sharing santai bersama saya Netwin dari Surabaya. Sukses selalu untuk Bapak Ibu, sehat selalu, jaga kesehatan. Jangan lupa selalu waspada terhadap potensi COVID-19 di lingkungan Anda. Jaga diri, tetap berdoa, tetap semangat ya Bapak Ibu, dan salam pembelajaran. Bye-bye.